Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan tentang analisis kelayakan bisnis yang sudah kelompok kami buat, yaitu Cafe Rumah Kongko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Askar Rifki Asidik. Nama saya Raitek Mele Cendani. Nama saya Eva Bonita Saragi. Saya Ratna Mutiara. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai aspek pasar. Aspek pasar itu sendiri adalah inti dari penyusunan studi kelayakan proyek, karena permintaan pasar terhadap produk merupakan dasar untuk menyediakan produk. Oleh karena itu, studi mengenai aspek pasar ini bertujuan untuk mengetahui besarnya permintaan terhadap produk yang akan disediakan dan menempatkan produk yang akan dipasarkan pada posisi yang menguntungkan sehingga proyek dapat dijalankan. Di dalam aspek pasar ini, kita membahas ada 3. Yang pertama itu ada jalur, yang kedua segmentasi, dan yang ketiga ada pengukuran peramalan permintaan. Jalur yang akan dilakukan untuk bisnis Rumah Kongko kali ini yaitu melewati jalur periklanan, promosi, dan kemudian ada direct. Selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi dari Rumah Kongko ini membidik semua kalangan, akan tetapi lebih mengacu pada kalangan menengah ke atas seperti wanita atau pria yang sudah berpenghasilan maupun para mahasiswa atau mahasiswi dengan pemberian harga sesuai dengan kualitas yang kami berikan sebagaimana merupakan tujuan utama bisnis kami. Selanjutnya ada mengukur peramalan permintaan. Untuk mengukur peramalan permintaan ini kami menggunakan 3 kalangan. Yang pertama ada kalangan mahasiswa atau pelajar, yaitu didapatkan sebesar 50%. Kemudian ada kalangan dari pelajar, yaitu didapatkan 30%. Dan sisanya adalah dari kalangan umum, yaitu sebesar 20%. Jadi total kebutuhannya adalah 100%. Selanjutnya kita membahas mengenai aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah faktor penting yang dijadikan sebagai kunci dari keberhasilan perusahaan, khususnya dalam memetakan pasar. Untuk analisis aspek pemasaran ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis kebutuhan pasar agar strategi pemasaran yang akan dirancang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam aspek pemasaran ini, yang pertama akan kita bahas adalah segmentasi. Di sini kita akan membahas 3 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis, yaitu segmentasi geografis dari bisnis kami ini yaitu di wilayah DKI Jakarta, khususnya di kawasan ramai dengan pemuda dan pemudi. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Untuk segmentasi demografis ini yaitu diperuntukkan untuk semua umur, akan tetapi lebih direkomendasikan untuk para pemuda-pemudi untuk berkumpul atau para wanita dan pria berkarir untuk meeting. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu Rumah Kongko ditunjukkan untuk para masyarakat yang ingin menikmati waktunya untuk berkumpul atau melakukan aktivitas ditemani dengan penyajian kopi yang nikmat dan berbagai menu lainnya yang kami sediakan serta tempat yang cozy bagi para penikmatnya. Selanjutnya kita membahas targeting dan positioning. Untuk targeting dari bisnis kami kali ini yaitu para pemuda atau pemudi maupun pekerja saat ini seringkali membutuhkan tempat dan hidangan sesuai dengan budget dan lidah mereka. Di samping itu, mereka juga menginginkan tempat yang nyaman dan sesuai dengan style mereka. Maka dari itu, sasaran targeting Rumah Kongko kali ini adalah memberikan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan tempat untuk bersantai atau sambil menjalankan aktivitas kerja dan belajar sambil menikmati hidangan dari menu-menu yang ada di kafe kami. Untuk positioning dari Rumah Kongko ini, kita mengangkat slogan yaitu Fun and Enjoy in Here, yaitu merupakan slogan dari Rumah Kongko yang akan melekat di benak konsumen sekaligus cara jitu untuk memposisikan diri sebagai kafe untuk bersantai dan berkumpul yang menyediakan berbagai macam kopi dan hidangan menu lainnya dengan harga dan kualitas terbaik dan tempat yang nyaman bagi mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permintaan. Bicara mengenai perkembangan permintaan pada saat ini, jika dicermati pada zaman ini, permintaan akan minuman kopi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh gaya hidup orang barat. Dan juga kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dan mengobrol-ngobrol sambil minum kopi, didampingi dengan hidangan pendukung lainnya.
Selanjutnya ada prospek permintaan di masa yang akan datang. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat, dan gaya hidup, membuat minuman kopi ini akan menjadi kebiasaan dari masyarakat. Selain itu, kedepannya minum kopi akan menjadi tren seiring dengan semakin banyaknya aktivitas seseorang yang membutuhkan minuman yang mampu membuat kembali segar dalam beraktivitas. Yang menjadi salah satu pilihannya yaitu adalah minuman kopi ini. Banyaknya varian menu kopi yang membuat orang-orang tertarik untuk mencoba terus-menerus semua rasa kopi yang ada dan mengonsumsi terus-menerus bila kualitas rasa sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran. Bicara mengenai perkembangan penawaran pada saat ini, di Jakarta Selatan sendiri penawaran di sektor usaha kafe atau kedai memang sudah sangat berkembang pesat dengan semakin banyaknya bermunculan franchise kopi instan yang ada. Tapi untuk kafe kopi sendiri banyak yang kurang sesuai dengan ekspektasi masyarakat, baik dari segi kualitas rasa dan kenyamanan konsumen. Sehingga usaha kami kemungkinan dapat memenuhi keinginan konsumen dibanding kedai kopi atau franchise kopi lainnya. Selanjutnya, untuk melihat prospek penawaran di masa yang akan datang, mengingat adanya peluang besar untuk bisnis kafe kopi, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat lebih bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif karena sudah ditunjang dengan perangkat dan teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha harus mampu melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik minat pasar. Untuk selanjutnya kita masuk ke 4P, yaitu ada Place, Product, Price, and Promotion. Untuk place dari Rumah Kongko ini, kami berencana untuk membukanya di Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu pusat kuliner di Jakarta. Selain itu merupakan kawasan yang relatif ramai. Untuk selanjutnya ada produk. Bisnis Rumah Kongko kami ini akan memfokuskan pada produk minuman kopi dengan varian rasa dan jenis kopi dengan berbagai teknik penyajian, yaitu seperti Coffee Special Kongko, kopi hitam standar, americano, kopi coklat, kopi luwak, kopi arabica, espresso, macchiato, kopi latte, dan masih banyak menu varian lainnya. Ada juga kita berbagai menu pendukung makanan lainnya di resto kami. Selanjutnya ada price. Demi bersaing dengan usaha sejenis lainnya, Rumah Kongko mematok harga terbaik untuk produk yang dipasarkan. Jadi, patokan harga untuk produk adalah menyesuaikan untuk berpendapatan menengah ke atas. Contohnya, patokan harga produk Rumah Kongko ini yaitu untuk semua varian rasa jenis kopi dan minuman lainnya, kita membandrol dengan harga paling murah sekitar 17.000 dan harga termahal sekitar 47.000. Dan untuk makanan pendamping, kita akan patok harga dengan menjualnya mulai dari harga 8.000 sampai paket termahal sekitar 43.000. Selanjutnya ada promotion. Untuk membuat usaha bisnis Rumah Kongko ini berkembang cepat, kami rencananya memiliki strategi promosi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan promosi dengan membuat selembaran yang akan dibagikan ke kantor, komunitas, atau secara umum. Selanjutnya, kita melakukan promosi melalui media sosial, dan ada juga mengadakan acara rutin mingguan seperti acara musik untuk menarik minat konsumen. Adapun kami melakukan promosi dengan memberikan penawaran yang menarik khusus pada hari perayaan tertentu. Selanjutnya, kita juga bisa mengundang influencer untuk mereview Rumah Kongko di sosial media mereka sehingga Rumah Kongko lebih cepat dikenal masyarakat luas. Kita masuk ke analisis SWOT, yang dimana ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari bisnis Rumah Kongko kami ini yaitu yang pertama, menyajikan banyak macam menu kopi yang terbaik dengan cita rasa Indonesia. Ada akses cepat Wi-Fi, paket menu-menu terbaik untuk pelanggan, tempat tengah kota atau keramaian dekat kampus, sekolah, ataupun perkantoran, luas dan nyaman, serta menyediakan menu tambahan unggulan.
Adapun menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung. Selanjutnya ada Wakeness. Wakeness dari bisnis rumah kongko ini yaitu bahan baku tambahan kopi ini tidak dijual bebas di pasaran, harga sewa tempat yang cukup mahal, membutuhkan karyawan yang cakap di bidang komputer atau jaringan, harga menu yang terbilang cukup tinggi walaupun kualitas kami terbaik, akses wifi yang sering naik turun. Selanjutnya membutuhkan karyawan yang pandai meracik kopi, serta modal yang cukup besar untuk memulai usaha. Selanjutnya ada opportunity dari bisnis rumah kongko ini. Yang pertama, kami akan melakukan promosi dengan sangat gencar. Dan yang kedua, kebutuhan internet bagi semua kalangan. Yang ketiga, tingkat gengsi masyarakat yang tinggi untuk memilih tempat nongkrong. Dan yang keempat, ada minimnya kafe yang memiliki cita rasa terbaik sesuai dengan harga yang ditawarkan. Selanjutnya ada treat. Treat dari bisnis rumah kongko kami ini adalah semakin banyaknya bisnis di bidang yang sama dengan keunggulan yang berbeda-beda. Selanjutnya juga seiring berjalannya waktu, semakin banyak pesaing-pesaing baru yang berdatangan terutama di sekitar tempat usaha kami. Selanjutnya kita masuk membahas aspek teknis. Aspek teknis itu sendiri merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis di lapangan dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Adapun rencana-rencana yang akan kami jalankan, yang pertama ada rencana pengembangan. Dalam bisnis rumah kongko ini, kami berencana untuk mengembangkannya menjadi beberapa cabang di daerah DKI Jakarta. Bukan hanya di DKI Jakarta saja, kemungkinan kami juga akan membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia jika usaha rumah kongko ini benar-benar diminati. Selanjutnya ada rencana pengoperasian usaha. Kami berencana untuk membuka usaha rumah kongko ini di Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu pusat kuliner dan tempat tongkrongan di Jakarta. Selain itu, tempat ini juga relatif ramai. Selanjutnya, di dalam aspek teknis ini, kami juga merencanakan pengaturan persediaan bahan baku. Salah satu resiko usaha kafe yang paling sering dilupakan adalah resiko terkait dengan persediaan barang. Pengaturan persediaan ini berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis seperti operation, finance, ataupun marketing. Berkaitan dengan persediaan ini, terdapat konflik kepentingan di antara fungsi bisnis tersebut. Maka dari itu, perlu adanya pengaturan terhadap jumlah persediaan sehingga kebutuhan proses produksi maupun kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Selain itu, kafe kami juga akan membuat perkiraan jumlah penjualan yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan dengan melihat tingkat penjualan di minggu-minggu sebelumnya. Dan apakah ada kemungkinan suatu kejadian yang dapat mengurangi atau meningkatkan penjualan di kafe kami? Tujuan utama dari pengendalian persediaan adalah agar perusahaan selalu mempunyai persediaan dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam spesifikasi atau mutu yang telah ditentukan, sehingga kontinuitas usaha dapat terjamin. Persediaan bahan baku di usaha ini langsung kami dapat dari distributor-distributor kopi atau toko-toko kopi yang ada di Indonesia. Baik, lanjut aja langsung kita masuk ke aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di aspek manajemen dan sumber daya manusia ini, di bagian perencanaan, untuk perencanaan dalam sudut pandang manajemen, kami telah merencanakan untuk membuat iklan-iklan dalam pemasaran melalui media, yaitu diantaranya itu ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan lain-lainnya. Semua usaha dalam periklanan itu dimaksudkan untuk dapat mencapai sasaran ataupun target yang kita inginkan. Dalam sudut pandang sumber daya manusia, tingkat pendidikan karyawan pada kafe kami adalah minimal SMA. Hal tersebut karena pemilik usaha sudah merasa cukup mampu bagi lulusan SMA untuk membantu pemilik menjalankan usaha pendirian kafe kami. Hanya tinggal kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan kami. Langsung saja lanjut ke rencana pengorganisasian. Dalam menjalankan bisnis kafe ini kita, yaitu kafe rumah kongko, kita membutuhkan 10 tenaga kerja. Di antaranya itu ada 2 kasir, ada 4 orang pramusaji dan 4 orang juru masak. Dan tingkat pendidikannya itu untuk kasir itu minimal tingkatnya itu D3,
Untuk pramusaji dia SMA atau SMK sederajat. Untuk juru masak juga SMA SMK sederajat. Langsung saja masuk ke pengendalian terhadap sumber daya manusia. Untuk mengendalikan manajemen, kami membagi tugas dan memberi tanggung jawab kepada setiap personil, yaitu antara lain, pertama, kasir itu tugasnya untuk mengawasi pramusaji dan juru masak. Pramusaji tugasnya melayani pemesanan makanan dan minuman yang dipesan oleh konsumen. Juru masak tugasnya yaitu melayani pemesanan makanan dan minuman yang dipesan oleh pramusaji. Untuk tanggung jawab personil, kasir bertanggung jawab terhadap keuangan usaha, bertanggung jawab atas kinerja pramusaji dan juru masak. Untuk pramusaji bertanggung jawab atas kepuasan konsumen dan bertanggung jawab atas kebersihan tempat penyajian. Untuk bagian tanggung jawab juru masak, yaitu bertanggung jawab atas makanan dan minuman, bertanggung jawab atas kebersihan dan kepuasan masakan. Langsung saja masuk ke pengendalian terhadap sumber daya manusia. Untuk menganalisis atau menseleksi sumber daya manusia, kami membutuhkan dalam usaha pendirian kafe ini diantaranya yaitu, pertama, kami membuat poster informasi lowongan pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan persyaratan berkas permohonan pekerjaan. Yang ketiga, memenuhi persyaratan berkas permohonan pekerjaan. Yang keempat, memenuhi panggilan untuk wawancara. Yang kelima, keputusan penerimaan yang didasarkan pada kelengkapan berkas persyaratan. Selanjutnya, penempatan unit-unit kerja. Yang terakhir itu mengadakan evaluasi kerja setiap bulannya. Baik, langsung saja lanjut, kita masuk ke aspek hukum. Di mana aspek hukum ini mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Baik, langsung saja jenis badan usaha kami yang kita pakai yaitu firma atau yang disebut FA. FA itu merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi secara bersama-sama. Demikian pula kerugian akan ditanggung secara bersama-sama. Lalu untuk permodalan, modal firma berasal dari setoran dari setiap orang yang berkumpul untuk membentuk firma ini. Besar kecil bagian nominalnya setiap anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan kita bersama. Dan sesuai pasal 18 KUHD, tiap pemilik firma bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang perusahaan secara tanggung renteng. Kalian di sini di pause dulu deh. Oke. Untuk proses pendirian firma atau FA, Rumah Kongko akan menggunakan badan hukum firma tersebut. Dan proses pendirian dan penjelasannya yaitu pertama, kita melakukan pembuatan akte pendirian, yang dimana tahap pertama dalam pendirian firma adalah pembuatan akte otentik sebagai akte pendirian firma yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Syaratnya cukup mudah, yaitu dengan menyertakan fotokopi KTP para pendiri, perseroan firma, dan data anggaran dasar firma sebagai langkah awal. Yang kedua yaitu kita melakukan permohonan surat keterangan domisili perusahaan, yang dimana tahap kedua ini permohonan surat keterangan didomisili oleh perusahaan yang diajukan kepada kepala kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan yang jelas dan mudah untuk ditemukan. Yang ketiga itu pembuatan nomor pokok wajib pajak. Tahap ketiga merupakan permohonan pendaftaran wajib pajak. Badan usaha diajukan kepada kepala kantor pelayanan pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan kartu NPWP serta surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak di mana perusahaan berdomisili. Lalu permohonan surat pengukuhan perusahaan kena pajak atau SPPKP. Lalu pendaftaran ke pengadilan negeri, yang dimana selanjutnya itu tahap kelima, pendaftaran ke pengadilan negeri diajukan kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada dengan membawa kelengkapan berkas berupa NPWP dan salinan akte pendirian firma yang disahkan di awal. Lalu yang keenam itu ada
permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB, di mana firma mengajukan permohonan kepada bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau dinas perindustrian dan perdagangan setempat untuk permohonan izin mendirikan bangunan. Yang ketujuh itu ada permohonan surat izin tempat usaha atau SITU, di mana proses ini yaitu mengajukan permohonan kepada bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau dinas perindustrian dan perdagangan setempat untuk melakukan permohonan surat izin tempat usaha. Lalu yang ke-8, permohonan surat izin gangguan atau HO. Permohonan kepada bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau dinas perindustrian dan perdagangan atau Disperindang setempat untuk mengajukan permohonan surat izin gangguan HO yang dilengkapi dengan berkas sama dengan persyaratan tahap ke-7. Lalu yang ke-9, permohonan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Tahap ke-9 ini diajukan kepada bupati juga melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau dinas perindustrian dan perdagangan setempat untuk golongan SIUP menengah dan kecil atau dinas perdagangan provinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada. Lalu yang terakhir, terdapatnya permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP, merupakan permohonan pendaftaran yang diajukan kepada bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau dinas perindustrian dan perdagangan setempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam menyusun SKB, diperlukan informasi lingkungan di luar perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh lingkungan luar tersebut memberikan peluang sekaligus ancaman bagi rencana bisnis, serta untuk mengetahui apa saja yang dapat disumbangkan oleh proyek bisnis bagi lingkungan luar jika bisnis telah direalisasikan. Yang pertama, saya akan membahas aspek ekonomi. Adanya kafe rumah kongko memberikan dampak dalam aspek ekonomi, seperti memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat dan mahasiswa, dan memberikan pengalaman pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, aspek sosial. Ada 3 dampak aspek sosial bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan mutu hidup. Dengan adanya kafe rumah kongko, pemilik usaha ini yang notabene mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam mengelola bisnis tidak sekedar teori di dalam bangku kuliah, namun praktik langsung sehingga mutu hidup mahasiswa semakin meningkat. Dan yang kedua, memberikan pengaruh positif. Dengan adanya usaha ini diharapkan mampu memberikan teladan kepada mahasiswa atau masyarakat untuk menyalurkan hobi lewat kegiatan positif dan menguntungkan. Dan yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha ini, maka terbuka pula lapangan pekerjaan bagi mahasiswa atau masyarakat sekitar untuk pegawai di kafe rumah kongko. Dan yang ketiga, aspek politik. Dalam menganalisa kelayakan suatu bisnis, maka ada baiknya aspek politik perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun tidak akan mengganggu sehingga kajian menjadi layak, tidak mempengaruhi permintaan atau penawaran dalam bisnis yang sedang dijalankan. Yang keempat, aspek budaya. Arus globalisasi yang kuat membuat mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia dan hal ini akan memperkaya budaya Indonesia. Banyaknya budaya asing yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia membuat multinasional corporate berkembang dengan pesat di Indonesia, sehingga dapat mendukung kegiatan pemasaran seperti menentukan strategi segmentasi dan targeting serta positioning. Di sini yang berikutnya saya akan membahas aspek risiko. Aspek risiko adalah keadaan yang bisa bersifat ketidakpastian dan bisa juga bersifat kepastian yang dapat dikalkulasi secara kuantitatif dan bersifat negatif. Aspek risiko. Ada beberapa risiko yang akan terjadi bila tidak diperhatikan dengan baik, seperti risiko pada keuangan. Pada risiko ini bisa terjadi seperti biaya dan pembuatan yang membutuhkan banyak bahan
atau alat lainnya yang diperlukan yang membutuhkan tenaga manusia dalam mengolahnya. Dan yang kedua, risiko sumber daya manusia. Risikonya seperti kurang keterampilan yang karyawan atau staf yang bekerja, serta etika dalam melayani dengan begitu dibutuhkan program training atau magang. Untuk pengujian kerja dalam beberapa bulan untuk melatih agar semakin kompeten dan bertanggung jawab dalam bekerja. Dan yang ketiga, risiko pemasaran. Pada risiko ini harus lebih banyak untuk mempromosikan atau pemasaran iklan supaya kafe yang dijalankan banyak dikenal oleh banyak orang. Dan yang keempat, ada risiko produksi. Pada risiko ini ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi seperti kesalahan dalam pembuatan atau pengelolaan bahan-bahan yang akan disajikan. Dan yang terakhir, risiko pelanggan. Di risiko ini yang terjadi seperti konsumen yang tidak merasa puas dengan kualitas produk atau menu yang dihidangkan, dan juga adanya kesalahpahaman pada saat transaksi pembayaran serta pemesanan makanan atau minuman. Aspek AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Dampak lingkungan alam rumah kongko. Rumah kongko merupakan usaha dalam bidang kuliner memiliki limbah berupa limbah padat dan juga limbah cair. Untuk mengatasi limbah tersebut, kami melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, untuk limbah padat, kami memisahkan antara yang organik dan non-organik. Limbah organik akan dimanfaatkan untuk membuat pupuk, dan limbah non-organik akan dibuang di tempat pembuangan akhir. Yang kedua, untuk limbah cair, kami akan melakukan pengelolaan air limbah secara kimia, yaitu dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bak cuci piring hanya digunakan untuk mencuci piring dan perabot makanan serta perabot masak. Yang kedua, tidak membuang sisa minyak ke bak cuci piring. Yang ketiga, memperhatikan aliran air yang masuk ke saluran pembuangan. Dan yang terakhir, menghindari membuang air bertemperatur tinggi ke saluran pembuangan. Selanjutnya, dampak sosial dari usaha rumah kongko. Yang pertama, adanya perubahan demografi. Dengan adanya unit usaha ini, maka kami dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan juga menurunkan tingkat pengangguran yang ada di kota Jakarta. Yang kedua, perubahan budaya. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Namun, lambat laun masyarakat merubah persepsinya tersebut sebab sebenarnya dengan adanya usaha baru dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat pluralistik. Selanjutnya, aspek keuangan. Studi aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyeksi bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis rumah kongko. Sumber dan penggunaan dana rumah kongko. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha rumah kongko, maka usaha ini menggunakan modal pribadi dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan bisnis. Selanjutnya, kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama, biaya sewa tempat seharga 5 juta per bulan dan 60 juta per tahun. Yang kedua, biaya perizinan untuk usaha ini sebesar 1.500.000. Total aktiva lancar dan total aktiva tetap. Total aktiva tetap sebesar Rp70.707.000. Sedangkan total aktiva lancar sebesar Rp20 juta. Yang keempat, proyeksi keuangan. Proyeksi pendapatan rumah kongko dalam pendapatan per hari sebesar Rp3 juta. Pendapatan per bulan sebesar Rp70 juta. Pendapatan per tahun sebesar Rp840 juta. Selanjutnya, proyeksi biaya per tahun rumah kongko.
Jumlah biayanya sebesar Rp597.800.000. Selanjutnya, proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu pendapatan dikurang pengeluaran. Sehingga 840 juta dikurang 597.800.000, maka hasil laba bersih yaitu Rp240.200.000. Selanjutnya, analisis keuntungan. Analisis keuntungan berdasarkan rentabilitas dengan sejumlah 40,5%, sedangkan profitabilitas sejumlah 28,85%. Maka, kesimpulan dari hasil tersebut yaitu rentabilitas rumah kongko lebih besar dibandingkan profitabilitasnya. Maka usaha ini menguntungkan. Kemudian, perhitungan BEP atau Break Even Point dengan memakai harga jual termurah yaitu 17.000, yaitu dalam 1 tahun rumah kongko mengalami titik BEP ketika sudah menjual 35.165 cup per porsi atau 98 cup porsi per hari.